Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, sebelum kita membahas topik hari ini apa, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung untuk bantu Bangka subscribe, like, dan share atau komen teman-teman. Biar apa ya, biar channel Bangka ini bisa menjadi berkembang untuk channel diskusi teman-teman, membantu teman-teman yang lainnya biar agar teman-teman yang lainnya tahu dan cara menanganinya gimana. Karena jujur aja saat kita mengalami gerd anxiety psikomatis ini, menurut pengalaman Bangka sendiri teman-teman, kita itu butuh ketenangan atau motivasi dari orang-orang yang merasakan sama apa yang kita rasakan. Itu jujur aja Bangka alami seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman dukung channel Bangka agar berkembang dan untuk membantu teman-teman yang lainnya agar cepat menemukan kesembuhan. Oke teman-teman, untuk pembahasan hari ini Bangka ingin membahas bagaimana caranya cepat kita menemukan atau melawan sensasi-sensasi, cara-cara bagaimana kita biar terlepas dari sensasi-sensasi dari efek asam lambung teman-teman. Ini menurut pengalaman Bangka, dan di sini Bangka merasakan sensasi-sensasinya itu teman-teman. Langkah-langkahnya agar sensasi-sensasi itu atau efek dampak atau apa namanya, ya dampak dari gangguan sistem pencernaan kita itu teman-teman. Cara pertama itu teman-teman, kita itu harus cuek teman-teman. Di situ cueknya artinya kita tuh dengan cara kita gimana biar cuek itu ada, dengan cara kita beraktivitas teman-teman. Walaupun nanti teman-teman saat beraktivitas itu sensasinya pasti akan muncul teman-teman. Itu di video-video Bangka itu udah Bangka bahas. Tapi lama kelamaan teman-teman coba nanti keliengan kan teman-teman, pasti keliengan itu awal pertama pasti ada itu teman-teman, waktu kita melakukan aktivitas baru keluar rumah gitu teman-teman, nanti keliengan. Teman-teman tetap beraktivitas teman-teman, tapi ya teman-teman kalau udah kira-kira tidak mampu atau tidak bisa lagi, udah keliengannya parah, nanti kayak gempanya gitu, kayak kita udah kayak itu teman-teman istirahat dulu, minum dulu teman-teman. Besoknya coba lagi teman-teman. Semakin kita coba nanti kelihatannya insya Allah udah hilang teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan teman-teman, udah bisa ke mana-mana. Dulu tuh takut teman-teman. Itu sebenarnya itu teman-teman. Kenapa ya? Karena kita menyesuaikan teman-teman. Disitulah teman-teman. Jadi kita itu, ya itulah efek anxiety kita teman-teman. Kecemasan kita sebenarnya gitu teman-teman. Dia kalau kita itu mau ke sana, nanti kita itu berpikir gitu, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana gitu teman-teman. Nanti kalau kita pingsan di sana siapa yang nolong, nanti kita naik motor tiba-tiba kumat langsung jatuh gitu, itu sebenarnya tidak akan terjadi teman-teman, sebenarnya tidak akan terjadi. Itu udah Bangka alami teman-teman, udah Bangka coba pergi jauh jauh kemarin teman-teman, itu lagi parah-parahnya teman-teman, keliongan itu 2 jam sekali teman-teman. Itu Bangka buat pergi jauh. Itu di video-video Bangka yang lama itu udah Bangka ceritakan awal mula Bangka terkena itu nggak terjadi apa-apa teman-teman. Cuma keliengan aja. Habis itu keliengan tuh perutnya keroncongan, kriuk-kriuk kayak bunyi-bunyi gitu teman-teman. Itu nanti serasa hidup kita itu di alam tidak nyata gitu teman-teman. Dulu waktu lagi parah-parahnya Bangka buat pergi itu nggak apa-apa teman-teman. Kayak lihat orang itu kayak mimpi gitu teman-teman, itu serasa tidak nyata gitu teman-teman. Nah, lama kelamaan ya Bangka buat keluar terus, itulah lama-lama udah nggak ada lagi teman-teman, rasa yang keliengan itu udah jarang muncul. Kadang kalau kita kecapean aja pasti muncul teman-teman, pikiran negatif. Dulu awal-awal Bangka latih itu pergi pertama kali itu teman-teman, kayak serasa tidak nyata, terus keliengan, pokoknya keluar semua teman-teman. Nanti cemas lagi, kayak
rasanya udah nggak karu-karuan, nggak enak, perasaan tuh nggak enak teman-teman. Nah, tapi Bangka buat apa, latih 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 terus lama-lama ya udah biasa aja teman-teman, pergi ke pasar sendiri. Dulu ditinggal di rumah sendiri itu teman-teman takut sekali teman-teman. Kayak nanti kalau aku ditinggal sendiri tiba-tiba kumat rasanya sesak. Karena apa? Itu efek trauma kita. Makanya kita disebut GERD anxiety psikomatis teman-teman. Kita kena gangguan lambung tapi kita eh, psikomatis kita, pikiran kita itu kena psikomatis kita itu kan. Pikiran psikis kita ya. Dampaknya itu di mana ya? Jadi efek di badan kita itu, teman-teman. Nah, jadi anxiety kita itu kenapa? Ya akibat efeknya itu teman-teman. Waktu dulu pertama-tama kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis itu gimana teman-teman? Kalau Bangka itu, udah gemetar, keringat dingin tiap hari teman-teman. Jadi seolah-olah itu kita itu sakit berat sekali teman-teman. Nah, disitulah teman-teman kita di sini kan dituntut untuk apa? Ya untuk mengobati lambung kita, untuk terus mengobatin juga anxiety kita, kecemasan kita, psikomatis kita. Jadi kita itu gimana? Kalau sakit lambung, kan lambung aja teman-teman. Nah, itu pasti kalau 3 bulan itu udah kayaknya udah sembuh gitu teman-teman. Bisa dikatakan eh, percepat lah. Itu banyak teman-teman Bangka itu yang mengalami gangguan mah atau GERD aja gitu teman. Tapi tidak disertai dengan kecemasan berlebihan teman-teman. Itu karena dia cepat menanganinya teman-teman. Cuma nggak menjadi GERD, cuma menjadi mah aja untuk lambung, asam lambung cuma naik. Jadi dia nggak panik teman, dia udah tahu gitu teman, cepat menanganinya. Kalau kita ini cemasnya itu dari mana ya, dari efek kemarin itu naik sini ganjal 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 gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi kita psikis kita itu terkena sebenarnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman cara menanganinya ya cukup itu teman-teman, kita latih berpergian. Nanti insya Allah itu lama kelamaan udah terbiasa teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir untuk di rumah aja. Dulu Bangka pun berpikir di rumah aja, kayak ini udah kayaknya di rumah aja nih, udah masa depannya udah end gitu ya kan. Kayak udah nggak ada lagi gitu. Sempat berpikiran seperti itu teman-teman. Jujur aja Bangka yang Bangka rasakan seperti itu teman-teman, berpikir itu. Tapi teman-teman tenang aja, lama kelamaan pemikiran yang kita buruk itu teman-teman tidak akan terjadi 100% teman-teman. Buktinya Bangka malah bisa ke sana sini, udah mulai cuek teman-teman, udah mulai beraktivitas seperti dulu, walaupun ya nanti ada keliengan. Kalau di tempat-tempat baru tuh wajar teman-teman. Kalau kita awal-awal gitu. Karena apa? Kecemasan kita sebenarnya teman-teman. Waktu itu kita mikir terus nanti ke sana gimana gimana gimana. Makan ini nggak bisa gini 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 gitu teman-teman. Padahal waktu nanti kita udah ya karena kemarin udah Bangka kasih tahu ciri-ciri lambung kita udah sehat gimana, terus anxiety kita udah mereda gimana. Silakan teman-teman cek di video Bangka biar tidak menjelaskan lagi teman-teman. Jadi nanti lama-lama itu rasa cuek itu mulai ada teman-teman. Teman-teman tuh bosan sendiri dengan sensasi-sensasi itu teman-teman. Dulu Bangka sering tuh nyeri di sini sampai ke iga, terus sampai ganjal gini teman-teman. Lama-lama itu bosan gitu teman-teman. Nanti bosan sendiri teman-teman. Nanti udah rasa cuek. Terus teman-teman udah bisa menanganinya gimana? Silakan teman-teman bisa lihat di video-video Bangka cara menanganinya gimana. Insya Allah kalau metode itu teman-teman jalankan, insya Allah teman-teman teman-teman akan cepat membaik membaik membaik. Karena GERD anxiety psikomatis ini kan butuh proses teman-teman, bukannya 3 hari langsung sembuh gitu teman-teman. Itu beda ya teman-teman, karena kita nggak tahu, karena kita mengalami apa gangguan sistem pencernaan dan mengalami gangguan psikomatis pikiran kita. Akibat apa? Ya akibat yang ditimbulkan dari gangguan pencernaan itu teman-teman. Waktu dulu ya gitu kan, trauma lah istilahnya gitu. Kita harus mengobati lagi dari nol istilahnya teman-teman. Kita melatihnya lagi, takut takut kemana-mana gitu. Serasa anak kecil lagi kita teman-teman, jujur aja. Dulu gimana, kan Bangka sendiri anak motor, touring ke sana sini, kena angin itu nggak ada takut-takutnya teman-teman, ke sana sini sendiri. Tapi pas terkena get anxiety jujur aja pengen ketawa sendiri teman-teman. Mau ke pasar gitu takut ya teman-teman, keluar aja takut. Takut karena apa? Waktu pertama-tama parah Bangka keluar itu, keliengan tuh panik gitu teman-teman. Terus panik, terus ngedrop lagi tuh sebelum tahu metodenya. Sebenarnya kita tuh harus tenang teman-teman waktu keliengan.
datang kita rileks dulu. Karena apa ya? Kita harus berpikir. Karena tubuh kita belum ada nutrisi gitu aja teman. Dulu belum terpikir teman-teman. Jadi pikirannya tuh wah kayak di pikiran tuh berat, ini penyakit berat ini. Ya serasa makanya malah down teman-teman. Sebenarnya kita punya hormon itulah teman-teman. Hormon kesenangan itu kan. Ada hormon juga. Sebenarnya kalau kita happy gitu teman-teman, kita tidak sadar tuh perasaan kita enak nyaman gitu teman. Tidak berpikiran tentang penyakit. Sebenarnya di situ teman-teman kuncinya itu kita harus tenang dulu, senang, tenang gitu, nyaman ya gitu teman-teman. Pas saat mengalami gitu anxiety psikosomatis pasti perasaan itu di gimana ya? Dari senang nyaman itu nggak ada teman-teman. Rasanya itu sakit gitu teman-teman. Ya itulah yang Bangka alami teman-teman. Mungkin yang teman-teman lagi parah-parahnya pasti merasakan gitu teman-teman. Rasa trauma, rasa depresi, rasa apa, udah bolak-balik ke dokter, gonta-ganti dokter, tiap hari melakukan depan sensasi, rasa cemas terus, tidur kurang nyenyak, mimpi buruk, pokoknya semua teman-teman itu pasti ada. Nanti lama-lama teman-teman kalau menjalin 3P R-nya itu teman-teman, insya Allah teman-teman teman-teman bisa membaik dan lebih baik lagi teman-teman. Oke, tidak terasa teman-teman, jangan panjang-panjang nanti teman-teman bosan. Jangan lupa untuk teman-teman tetap jaga 3P-nya teman-teman, itu pesan Bangka untuk teman-teman yang belum mengalami. Ya semoga teman-teman tetap menjaga kesehatannya teman-teman, jangan banyak berpikir, begadang, terus jaga pola makannya. Pastikan teman-teman yang belum terkena itu sarapan teman-teman, karena itu sarapan itu sangat penting teman-teman, karena usahakan lambung kita itu terisi sebelum kita mengisinya kopi tahap apa gitu teman-teman. Itu usahakan kita makan dulu lah apa aja itu teman-teman. Karena supaya apa? Karena produksi asam lambungnya supaya tidak naik dan melukai lambung kerongkongan kita gitu teman-teman. Yang belum merasakan ya jangan sampai merasakan teman-teman betapa sakitnya. Pasti teman-teman yang merasakan, yang lagi merasakan parah-parah pasti itu lagi nggak nyaman-nyamannya teman-teman. Itu tetap bersabar, insya Allah kesembuhan akan datang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.